Mana guys? Ma khoroja ahaduha ma khoroja min ahadi sabilaini al-kubuli waduburi min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan kana al-khariju qabaulin wa ghaitin au nadiron kadamin wa khaso najisan. Ahaduha utawi salasa wijine homsah. Ahaduha utawi salasa wijine homsah. Ma iku barang khoroja kang kaluar ieu si alma ma iku barang khoroja kang kaluar ieu ma min ahadi sabilaini saking salah sawiji jalan loro. Min ahadi sabilaini saking live dibatasi untuk beberapa penonton. Goblok. Min ahadi sabilaini saking salah sawiji jalan loro. Ail kubuli tegasne kubul waduburi lan dubur. Min mutawaddiin hayyin saking ngerokok sih jadi dibatasi. Min mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang hidup kang hirup wadihin kang pertela. Jadi jika ada sesuatu yang keluar entah itu dari kubul ataupun dari dubur, ya dari kubul itu ya seperti kencing, ya kalau dari dubur itu ya seperti beol gitu, itu bisa membatalkan wudhu. Apapun itu cairannya, entah air kencing ataupun darah ataupun kalau sekarang ada penyakit kencing manis tuh ya, keluar batu. Ataupun ada dakar yang kentut, keluar gas dari dakar, itu juga bisa membatalkan. Kan kentut biasanya keluar dari dubur, tapi keluarnya dari dakar, itu bisa membatalkan wudhu. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha atuhi salah sawijine khamsa ma iku barang kharaja kang kaluar ieu min ahadi sabilaini saking salah sawiji jalan loro. Lagi ngaji guys, ngaji Fathul Qorib. Saking wong kang wudu hayyin kang hirup wadihin kang pertela. Mu'tadan kana al khariju kabaulin. Mu'tadan iku kaprah kana ono al khariju opo kang kaluar kabaulin kaya ciki air seni wa ghaitin lan Jadi kalau lagi wudu keluar kencing batal wudunya, atau menjret borocot cocot gitu tage batal wuduna. Au nadiron atawa carang kadamin kaya darah wahaso lan kerikil najisan hale najis kahadil amsilah kaya ikilah iki pirang-pirang contoh. Nah, jadi kalau keluar dari zakar atau dari parji, keluar batu ataupun keluar darah, itu juga bisa membatalkan wudhu. Autohiron atau suci kadudin kayak cacing. Nah, keluar cacing itu hukum nama cacing itu suci. Jadi kalau cacing kremi itu hukumnya suci, tapi kalau keluar ya bisa membatalkan wudhu. Tapi walaupun suci nggak boleh dimakan juga kali gitu kan, namanya juga cacing tetap nggak boleh dimakan, tapi ngebatalin sama wudhu. Tapi cacing mah hukumnya suci. Jadi kalau cacing kremi nempel ke badan kita maka itu tetap tidak najis, tapi wudhunya mah ya batal. Udah, ayo baca dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Banyak loh, Dek. Ada 69. Nyimak aja guys ya, kita ngaji sorogan Fathul Qorib. Wanadiran lancaran kalian daerah hasan lan kerikil najisan najis kahadihil amsilah kayak ikilah iki pirang-pirang contoh autohiran atau suci kadudin kayak cacing. Ilal mania angin cai mani al kharija kang metu bihtilamin kalawan sebab mimpi basah min mutawaddiin saking wong kang wudu mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing bobok min mutawaddiin saking wong kang wudu mumakkinin kang netepkeun maq'adahu ing bobokongna ieu si mutawaddi minal ardi saking tanah. Terkecuali kita sedang wudu lalu keluar air mani. Cuma prosesnya itu karena setiap mani pasti diiringi oleh madi. Jadi setiap dakar kita hidup itu biasanya yang pertama keluar itu air madi dulu. Nah, kalau air madi itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau langsung air mani maka tidak membatalkan. Maka prosesnya itu umpama gini, kita sedang wirid gini. Mimpi basah langsung keluar air mani. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Kalau yang keluarnya air mani. Asal dengan syarat posisi duduknya itu tetap tidak berubah ajeg. Kalau geser sedikit bisa batal. Apalagi kalau sampai gini ya batal gitu. Jadi harus benar-benar ajeg. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmania ngicai al-khariji kang betul mitilami kalang sebab mimpi jima min mutawadiya saking kang wudu memakinin kang ngetepkeun makadau ing bobokongna si mutawadi minal ardi saking tanah. Pala yang kudu mangka ora dana batal ieu wudu wal muskil tah lan wong kang anduweni parji loro. Wal muskilu lan wong kang anduweni parji loro. Jadi bila diperkirakan ada orang memiliki dua parji, ya punya zakar ya juga punya parji. Nah, namanya muskil. Kenapa disebut muskil? Ya karena menurut para ulama sulit untuk dihukumi. Nah, orang yang memiliki dua jenis kelamin pria dan kelamin laki-laki, kalau yang keluar kencingnya dari satu lubang itu tidak membatalkan. Jadi, orang muskil yang mempunyai dua kelamin itu baru batal wudunya kalau kencingnya berbarengan. Jadi, dari dakarnya keluar, dari parjinya juga keluar. Nah, itu baru membatalkan. Nah, makanya kenapa disebut muskil? Karena mensulitkan bagi ulama. Jadi para ulama menjadi bingung tentang hukum si muskil ini. Nah, itu tidak batal wudunya kalau baru satu yang keluar. Jadi muskil mah harus dua-duanya yang keluar. Itu pun kalau dua-duanya normal. Tapi kalau yang normalnya cuma satu dakar umpama maka batal. Atau yang normalnya cuma parji maka itu pun batal. Jadi yang disebut muskil itu orang yang memiliki dua kelamin dan kelaminnya itu dua-duanya berfungsi ganda. Nah, itulah yang dinamakan muskil. Itu nanti hukumnya berbeda karena muskil itu bukan pria ataupun bukan wanita. Ya, itulah yang dinamakan waria sejati. Jadi ada waria KW, ada waria sejati. Nah, itulah waria KW itu ya orang yang cowok tapi pura-pura jadi cewek. Itulah waria KW itu mah. Kalau waria sejati mah orang yang memang memiliki dua kelamin ganda itu. Ayo baca. Kopi guys. Kita ngaji. Hah?
Palayan kudu maka orang batal ya wudu wal musyidu lan mungkar anduannya tapi loh. Berarti wal muskilu lan utawi wong anduweni parji loro innama yantakidu iku pastine batal wudu'uhu opo wudune yesi muskil bil khariji kalawan kharij. Najis kang keluar min parjaihi saking parji lorone yesi muskil jami'an hale sakabehe. Jami'an hale sakabehe. Jadi orang yang mempunyai dua kelamin atau disebutnya kelamin ganda bisa membatalkan wudhu asal najis yang keluarnya entah kencingnya harus bersamaan. Harus bersamaan. Kalau baru satu maka itu tidak membatalkan wudhu. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muskil lan utawi wong kang anduweni parji loro inayan kidu iku pastine batal wudu apa yesi muskil bil khariji kalawan kharij min farji saking farji lorone yesi muskil jami'an hale sakabeh. Wasani lan utawi kang kapindho annaumu iku turu ala ghairi hayatil mutamakin ing atase salian tingkah wong kang netepkeun bobokong. Wasani lan utawi kang kapindho annaumu iku turu ala ghairi hayatil mutamakin ing atase salian tingkah wong kang netepkeun bobokong. Pembatalan wudu yang kedua adalah tertidur. Nah, tapi posisi tidurnya itu yang membatalkan adalah posisi yang tidak duduk tetap. Kalau duduknya tetap kayak gini, kayak duduk wiridan tetap, nah ini tidak membatalkan. Jadi tidurnya kayak tidur terlentang ataupun tidurnya gigir ataupun tidur nangkup. Pokoknya semua jenis tidur itu bisa membatalkan wudhu, terkecuali ngantuk. Kalau ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Lalu apa tanda-tanda seseorang itu ngantuk? Seseorang dikatakan ngantuk bila matanya terpejam tapi telinganya masih mendengar. Nah, itulah yang dikatakan ngantuk. Kalau orang sudah mimpi, maka itu bisa dikatakan sudah tidur. Ya, jadi kalau orang sudah mimpi, maka orang itu sudah tidur, maka batal. Jadi gini, perasaan mah saya nggak tidur, tapi saya mimpi. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Kalau seseorang itu merasa dia sudah mimpi, maka hakikatnya dia sudah masuk dunia tidur, maka yakin wudunya sudah batal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lan utawi kang kapindho anu mikutur ana bae hayatil mutamakin ing atase salih wong kang netepkeun bobokon. Wabi ba'di nasil matni lan ikut tetep ing dalam sebagian salinan matan. Ziyadatun utawi panambah, ziyadatun utawi panambah minal ardi saking la bumi atau saking tanah. Bimak adihi kalawan bobokongne ieu si mutamakin. Bimak adihi kalawan bobokongne ieu si mutamakin. Wal ardu uti lapad ardu laisat oranana ieu ardu biqaidin iku kaid. Baca. Laisat oranana ardu biqaidin iku kaid. Itu kaid. Bismillahirrahmanirrahim. Wakiban dinas hilmatni lan dikutuk dalam sebagian salinan matan ziyadatun utawi panambah minal ardi saking tanah bimak adi kalawan bobokong yasi mutamakin wal ardu lan utawi tanah laisa pikolan ardu biaya kaidin itu kaid. Jadi maksudnya tanah bukan kaid itu artinya kan orang itu ada yang duduk di sejadah, ada yang duduk di kasur, ada yang duduk di tikar. Maka itu semuanya tidak membatalkan wudhu asal duduknya tetap rapet gitu. Jadi antara si tikar dengan bobokong itu rapet sekali. Ya syaratnya gitu. Jadi kalau ada renggang sedikit, maka itu bisa membatal. Maka tidak boleh miring tidurnya. Jadi kalau tidur miring, ya nyarande juga sama nggak boleh. Jadi nyarande, apa sih nyarande itu bahasa Indonesianya? Bersandar ya. Bersandar. Jadi tidurnya bersandar, tidurnya tengkurap atau tidurnya miring itu semuanya bisa membatalkan wudhu. Jadi harus dalam kondisi tegap tetap gini. Tidurnya kayak gini nih. Nah, itu baru
tidak membatalkan wudhu. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil badinas himmatnya tetapi namun sebagian salinan mata ziyadatun tawi panambah minal abi sebentar lebih bakadi kalawan bawokongna yasi mata makin walar dilan tawi kana lai sakti korana yang ardi dipoidin kalau ikut kalawan koid. Ya. Wahoro jalan keluar bil mutamakin kalawan lapad mutamakin. Ma opo barang launa malamun tah turu yesiman qaidan hale duduk goiro mutamakinin hale ora tetep au nama atawa turu yesiman qaiman hale nangtung au ala qafahu atau ing atase pundukna siman berarti nangkarak ya walau mutamakinan lan sanajan tetep ala qafahu ing atase pundukna yesiman walau mutamakinan lan sanajan ikut tetap. Tadi yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur sambil duduk. Gimana kalau tidurnya sambil berdiri? Nah kalau tidurnya berdiri berarti batal. Atau tidurnya terlentang. Nah maksudnya kopahu eta terlentang garis miring nangkarak itu juga batal. Nyagigir ke kiri ke kanan batal. Ya nangkup tengkurap itu pun batal, apalagi tidur di air atau lebih batal ya sama parah gitu. Jadi semua jenis tidur bisa membatalkan kecuali tidurnya orang yang lagi tawajuh itu seperti begini aja tetap kayak tidurnya para petapa itu. Nah itulah tidak membatalkan wudhu. Selain tidur seperti itu semuanya hukumnya bisa membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharajan keluar bil mutamakin sama mutamakin maiku barang lawana malamun ta'aturu qaidin kalawan duduk al-ghairu mutamakin hariarana tetap au nama tawatur wisima iman halanamtu au ala qafahu atau yang tase punduknya siman walau mutamakinan saja itu tetap. Wasali sulan utai kang kaping telu zawalul akli iku ilang akal. Yang dimaksud akal itu kesadaran. Zawalul akli iku hilangne akal atau kesadaran. Ail golabah tegesne kalindi alaihi ingatasi akal. Bisukarin kalawan sebab mabok. Bisukarin kalawan sebab mabok. Tapi bukan mabok janda juga kali gitunya. Gimana Pak Ustadz? Kalau saya sedang tergila-gila mabok sama janda, apakah wudhu saya batal? Enggak, mabok janda mah. Jadi yang dimaksud mabok ini adalah mabok minuman atau mabok obat-obatan, atau mabok kendaraan. Nah itu bisa membatal sehingga timbul rasa pening-pening, akhirnya kepala kita keleyang-keleyang. Nah itu bisa membatalkan wudhu. Adapun mabuk janda, nah itu mah enggak membatalkan wudhu, tetapi merusak hati dan pikiran. Nah itu. Au marodin atau penyakit. Jadi hilang akal karena penyakit. Contohnya penyakit step, penyakit panas, penyakit epilepsi. Orang kalau sudah keterajang penyakit panas kan demam tuh badannya. Kalau sudah demam kan menggigil. Itu kadang-kadang penglihatan tuh beda-beda, ada kayak melihat anak kecil, jadi kayak berhalusinasi. Nah, jadi itu bisa membatalkan wudhu. Kalau kita punya wudhu, lalu kita hilang kesadaran, nah itu membatalkan wudhu. Atau mungkin kesurupan, nah kesurupan, tempelan, nah itu juga bisa membatalkan wudhu. Nah, pingsan atau sama jelas hilang akalnya pingsan gitu, atau dicabok. Ya, akhirnya dia kesurupan ngegerem gitu, itu juga bisa membatalkan wudhu. Au jununin atau gila. Nah gila sama hilang akal pikiran, hilang kesadaran sehingga dia tidak sadar siapa dirinya. Jadi kalau ada orang berkata siapa saya, udah sedikit gila nih. Siapa saya siapa. Nah itu orang sudah mulai gila. Au igmain atau ayan itulah penyakit yang dinamakan penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi bisa menyebabkan batal wudhu. Yang keluar busa tiara dari mulutna gitu.
au ghairi dalika atau salian kabeh. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menyebabkan akal menjadi hilang, maka itu bisa membatalkan wudhu. Adapun ya, ada masalah biasanya kan di kampung suka kalau tarawih tuh ibu-ibu kan anak-anak banyak yang bakar petasan. Astagfirullah, kaget nunya. Kalau bakar petasan cuma kaget itu tidak membatalkan wudhu. Kaget mah. Jadi kalau kaget tidak membatalkan wudhu, saudara. Jadi yang membatalkan wudhu itu hilang kesadaran kita beberapa saat, minimal ya 1 menit gitu. Gila ataupun ngelamun sampai kita tidak ingat apa-apa, nah itu bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau kaget itu tidak membatalkan wudhu, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasarisun dari kaping telu zalulaki keilangannya akal. El golabati tegese karini. Alaihi ngatasi akal bisyukrin kalawa sebab mabok au maradin atawa penyakit au jununin atawa gelo au itmain la atawa anyan au ghairi dalika atawa sanian kabeh. Warabiu lan utawi kang kaping 4. Nah, yang nomor 4, lam surajuli iku nyabakne wong lanang almar atal ajnabiyah ing wedon kang bangsa sejen. Artinya ghairul mahrami kang salian mahram. Walau maitatan lan sanajan iku mayit. Pembatalan wudhu yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu artinya tidak ada nasab, tidak ada mitoha, pemertuaan, dan juga tidak ada susuan gitu ya. Jadi yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi mahram adalah jika ada tiga kategori. Satu, nasab. Nasab itu diantaranya anak dan bapak atau anak dan ibu, ya, kakek, nenek, itu semua nasab hukumnya. Nah itu kalau kita menyentuh kakek kita, menyentuh ponakan kita, menyentuh bapak kita, menyentuh ibu kita, itu tidak membatalkan wudhu. Ponakan asli tapinya, kalau ponakan istri ya enggak batal gitu kan. Nah itu tidak membatalkan. Atau dari mertua, umpama seorang menantu menyentuh mertua, itu juga tidak membatalkan. Ataupun bisa menjadi mahram dari sebab susu, umpama ibu kita punya anak susu. Nah maka secara otomatis saudara-saudaranya itu jadi semuanya jadi saudara susu. Jadi anak kandung dengan saudara susu bersentuhan kulit itu semua tidak batal karena semua hukumnya mahram. Adapun suami istri nih, ya, yang kebanyakan masalah di zaman sekarang suami istri ada yang tidak membatalkan, nah itu jelas batal. Karena suami istri itu jelas ajnabi, makanya harus apal dulu definisi daripada mahram. Apa sih mahram? Mahram itu adalah wanita yang haram dinikah gitu. Kalau istri kita kan sudah dinikah, ya maka bersentuhan dengan istri hukumnya batal. Warobian dari kaping 4 lam surajuli iku nyabakne lanang almaratil ajnabiyati ing wong wedon kang sejen. Terus gairul mahram salian mahram walau maitan dan senajan mabit. Nah, walaupun wanita yang kita sentuhnya itu sudah mati, umpama kita lagi di jalan sedang punya wudhu, ceger ada orang yang ketabrak. Nah, kita tolong orang yang ketabrak. Kebetulan yang tertabraknya itu adalah seorang wanita. Maka menyentuh wanita, ya walaupun dia sudah mati, ya, maka itu hukumnya batal kalau bukan mahram. Gitu. Kecuali wanitanya itu bukan orang, kucing. Kalau kucing wanita itu tidak membatalkan, atau kebo wanita kan itu. Ada hewan, jadi kalau hewan itu memegang hewan, menyentuh kulit hewan, walaupun beda jenis kelamin itu tidak membatalkan. Karena yang dimaksud itu yang antara laki-laki dan perempuan sama-sama orang. Kalau bukan orang, atau bagaimana Pak Ustadz saya menyentuh jin, nah jin wanita itu juga sama tidak membatalkan.
Nah wal muradu lan utawi kang den karepaken birojul kalawan lapad rojul wal mar'ah lan wong wedon dakarun iku wong lanang wa unsalan wong wedon balago kang wis tumeka ieu dakar lan unsa hadah syahwati ing batas syahwat urpan ing dalam mungguh adat. Oh ini jadi hitam putih coy. Apa ya tadi syahwatan? Syahwat ing batas syahwat. Urpan ing dalam mungguh adat. Nah yang dimaksud laki-laki yang batal wudu menyentuh wanita itu bila laki-lakinya sudah balik, wanitanya juga sudah balik. Ukuran balik seorang laki-laki bila dia sudah berusia 15 tahun. Kalau wanita sudah head, walaupun baru 10 tahun, kalau sudah head maka itu juga sudah balik atau mau mendekati balik. Apalagi kan wanita sekarang cepat gedenya ya. Apalagi kan suka main sama laki-laki, nah itu cepat balik. Nah itu jadi yang membatalkan wudhu laki-laki dan perempuan itu yang sudah balik. Adapun anak kecil atau bayi, kita salaman sama anak kecil, kita punya wudhu tapi dia masih kecil, umur 7 tahun ke bawah lah, balita ke bawah, itu tidak membatalkan wudhu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal marulun tarikan karapkan dirajuli kala pada rajulin wal mar'ati lan wong wedon sakalum iku lanang wal usalam wong wedon di apa itu ya? Bahasa itunya berapa caranya? Balago kang tumeka ieu rajulan mar'ah. Balago kang tumeka ieu rajulan mar'ah hada syahwat. Hada syahwat ing batasna syahwat urpan ing dalam mungguh adat. Jadi tadi teh batas syahwat laki-laki umur 15, kalau perempuan sudah head, itu berarti sudah balik. Wal muradu bil mahram lan utawi kang den karepaken bil mahram kelawan mahram man iku wong haruma kang haram nikahuha opo nikahne ieu si man. Nah itu definisi daripada mahram. Apa itu mahram saudara? Mahram itu adalah orang yang haram dinikah, berarti ibu kita, saudara kita, ponakan kita, bibi kita, wa kita, nenek kita, kakek kita, itu semua haram dinikah gitu. Terkecuali nanti mahram terbagi dua, ada mahram abadi yang tadi disebutkan itu semua mahram abadi. Ada mahram yang tidak abadi. Mana mahram yang tidak abadi? Contohnya itu seperti ifar. Ipar itu banyak, ada saudara ipar, ada kakak ipar, ada adik iparnya, ada bibi ipar, ada uwa ipar. Nah, kayak sisipa itu kan ponakan. Itu ponakan ipar. Karena yang bibinya itu bineng. Kalau ke saya berarti namanya ponakan ipar. Jadi bukan ponakan namanya. Ponakan ipar itu batal. Jadi untuk mahram yang tidak abadi itu hukumnya batal karena ada kemungkinan suatu saat kalau sudah putus rumah tangganya maka bisa dinikahi, bisa dinikahi. Itulah jadi mahram harus hafal, terbagi menjadi dua, ada mahram selamanya dan ada mahram yang tidak selamanya. Untuk periparan itu dinamakan mahram ghair abad, artinya mahram tidak selama-lamanya. Maka menyentuh ipar hukumnya batal. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal marudul lan tarikan bil mahrami kalawan mahram man iku wong haruma kang haram nikah. Li ajli nasabin karena arah-arah nasab keturunan aurodoin atau wasapa susuan au musohirotin atau semertuaan. Li ajri nasabin karena arah nasab au rodoin atau persusuan au musohirotin atau semertuaan. Mahram terbagi menjadi 3. Sebab-sebab seseorang bisa menjadi mahram ada 3 bagian. Yang pertama dikarenakan nasab. Nasab itu contohnya ayah, ibu, kakek, nenek sampai atas. Uyut, kalau ke bawah ya cucu, cicit, paman, bibi ya. Paman, bibi,
entah dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, semuanya itu karena nasab. Kalau rodo itu disebabkan oleh susuan. Umpama ibu kita sedang menyusui terus ada anak disusui lagi. Nah, itu anak yang disusui oleh ibu kita namanya anak susu. Nanti kalau si ibu yang menyusui itu punya anak, maka jadi saudara susu. Saudara susu. Nah, itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi mahram. Tapi syarat untuk menyusuinya ada syarat-syaratnya. Yang minimalnya dia itu masih bayi di bawah 2 tahun. Bagaimana kalau bapak menyusu ke ibu atau suami menyusu ke istri? Ada tuh masalah. Jadi ada seorang suami menyusu ke istri. Jadi anaknya susu sebelah kanan, ya suaminya susu sebelah kiri. Apakah itu suami bisa menjadi anak susu? Tidak. Karena tidak cukup syarat. Jadi syaratnya itu harus usianya di bawah 2 tahun. Kalau suami mah udah bolongkotan, udah aki-aki. Jadi kalau ada suami nyusu ke istrinya, itu tidak secara otomatis suaminya menjadi anak susu gitu. Jadi tidak menjadikan mahram. Karena nyusunya suami itu karena enak, bukan karena lapar. Nah, itu karena enak tahu. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ajli nasabin kalawan arah-arah turunan al-wadain atau sepersusuan al-musohiratin atau samertuaan. Wa qaulu lan utawi dauhan musonib min ghairi hailin saking tanpa penghalang. Syarat membatalkan wudhu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu bila kulit laki-laki dan kulit perempuan itu tidak ada penghalang. Nah, bagaimana kalau dihalangi umpama oleh plastik nih? Laki-lakinya nggak pakai, umpama ceweknya gini. Nah, ini tidak batal gitu ya. Jadi kalau antara kulit dengan kulit dihalangi oleh plastik, entah sarung tangan atau kain, itu tidak batal. Lalu di sini yang disebutkan kulit, bagaimana kalau kita menyentuh rambut? Nah, menyentuh rambut yang bukan mahram itu juga tidak batal. Jadi kita punya pacar, pengen kebelet, pengen sentuh pacar kita, tapi sayang kita punya wudhu, cukup kita menyentuh rambutnya aja, disentuh rambutnya. Kalau menyentuh kulitnya tidak batal. Tapi kan mana mungkin ada orang pacaran sambil berwudhu ya, tapi ya mungkin ada santri meren gitu. Atau yang tidak membatalkan giginya juga nih. Menyentuh gigi tidak membatalkan. Jadi kalau kita pengen menyentuh pacar kita, maka cukup dipegang baik itu. Giginya itu juga tidak membatalkan. Jadi dua yang tidak membatalkan, satu menyentuh rambut, dua menyentuh gigi. Nah, itu tidak membatalkan. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Menggoiri hailin saking tanpa halang. Nah, yakhruju mangka keluar ma opo barang laukana lamun taono hunaka ing dalam mengkono panggonan hailun opo penghalang palanak do mangka oradana batal iku maujud hina idin ing dalam waktune iki hail. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju mangka keluar ma opo barang laukana lamun taono hunaka. Tapi guys, Hunaka apa ya? ing dalam mengkono panggonan hailun apa halang pada nakoto mangkaran nabatal hina ini dalam ikilah iya. Nah, jadi kalau menyentuh kulit laki-laki dan perempuan pengen tidak batal, maka itu juga tidak membatalkan. Lalu gimana nih? Ada masalah Pak Ustadz? Kan saya nih lihat TikTok nih. Di TikTok itu ada cewek. Bagaimana kalau kita menyentuh cewek di TikTok? Batal apa enggak? Enggak, karena yang disentuh bukan cewek, tapi layar HP gitu. Walaupun dicium, walaupun disentuh, ya menyentuh atau foto. Ada foto wanita disentuh, batal apa enggak Pak Ustadz? Enggak, karena bukan cewek itu mah hanyalah foto. Ataupun binatang kayak tadi. Kita menyentuh kebo cewek, kita maruk banget gitu umpama. Pengen cewek tapi nggak ketemu, ada juga kebo disentuh, itu juga tidak membatalkan. Nah itu, jadi dalam fikih itu sangat banyak sekali masalahnya. Jadi tidak semua cewek itu membatalkan.
Jadi kalau kita menyentuh video cewek tidak batal wudhu kita. Lanjut yang terakhir, wal khomisulan utai kang kaping 5 wa huwa akhirun nawakid lan utawi khomis akhirun nawakid masu parjil adami iku nyabak parji kemaluan adami bangsa Adam bibatini lekapi kalawan jero telapak tangan. Wal khomisulan utai kang kaping 5 wa huwa akhirun nawakid masu parjil adami iku nyabak parji adami bibatini lekapi kalawan kalawan jero telapak tangan. Jadi yang kelima, pembatalan wudhu itu yaitu memegang parji, entah parji laki-laki ataupun parji wanita, memegang. Nah, yang membatalkan dari memegang parji itu adalah, ini mah tidak pandang umur walaupun bayi. Si Atam kan masih kecil tuh ya, dipegang, nah itu bisa batal. Jadi kalau pegang tangannya tidak batal, kita si Zahra umpama punya saudara namanya si Atam, nanya, terus nyebokin si Atam tuh, bukan nyebokin, ya. Nah itu kalau kesentuh kemaluan si Atam maka itu hukumnya batal. Padahal kalau pegang tangannya tidak batal. Cuma syarat yang membatalkan itu dengan dalam telapak. Nah telapak tangan ini kayak gini beta, ya telapaknya ditutupin, dirapetin. Nah yang ketutup dari tangan ini namanya dalam. Kalau dengan ini nggak batal, kalau ini dengan batal. Jadi ngisang Atam supaya nggak batal pakai ini aja gitu. Tapi kalau gini dikobel-kobel itu hukumnya batal. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisan dari kaping 5. Awahualan ya komis. Akhirun nawakid iku akhir pembatalan. Masuk farjil adami iku nyambak farji bangsa Adam di batnil kafi kalawan jarak telapak tangan. Min nafsihi saking awak dirine siman wa ghairihi lan salian siman zakaron hale wong lanang au unsa atau wong wedon sogiron hale cilik au kabiron atau gede hayyan hale hirup au maitan atau hale mati. Nah ya keumuman menyentuh kemaluan bisa membatalkan, mau besar batal, kemaluan orang besar batal, kemaluan orang kecil batal, kemaluan cewek batal, kemaluan cowok batal, kemaluan diri sendiri batal, kemaluan orang lain batal. Yang penting orang yang disentuhnya kemaluan orang itu bisa membatalkan, terkecuali kemaluan kucing. Kucing kan bukan orang. Umpama si Zahra ini ada kucing lagi tidur terus kemaluannya keluar nongtok tuh, ditarik-tarik tuh, padahal kita sedang punya wudhu, maka itu tidak membatalkan. Jadi kalau kemaluan kucing itu tidak membatalkan, termasuk orang mati. Orang mati itu membatalkan kalau orang. Jadi kemaluan orang mati kita punya wudhu lalu memandikan orang yang sudah mati, nah tersentuh kemaluannya itu juga bisa batal. Ayo baca. Aduh pegal. Walabdul adami lan utila pad adami sakitun niku kang ilang tiba dinasil matni ing dalam sebagian salinan matan. Wakad dalan iku kaya mengkono sakitun kaulu utai ucapan musonib wa masu halqati duburi lan nyabak bubunder duburna isiman. Wa masu lan nyabak halqati duburi bubunder duburna isiman. Banyak amat pesannya dek. Tidak tahu, tengah kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walafdul adamil lapat adami sakitan ibu kakil pribadina silmati dalam sebagian salinan mantan. Maka dari kaya misalnya kesakitan kauluhu tapi jangan dia musani wa masuk halqati duburihi lan yabak bubulut dubur si eman. Jadi dubur tahu dubur? Naon? Anus itu kan bulat tuh, yang ada kriwut-kriwutnya itu. Nah itu kalau disentuh itu juga membatalkan. Jadi menyentuh anus ya
daerah sekitar anusnya doang tuh. Jadi kalau digambarkan mah kalau di begini kayak di nah umpama ini anusnya. Nah, yang batal ini yang ininya doang nih. Kalau pinggir-pinggirnya mah enggak membatal. Jadi cuma daerah yang hitam-hitamnya doang tuh, yang kriwet-kriwetnya dari anus itu yang membatalkan. Dan yang membatalkannya itu harus dengan ini dalam telapak tangan. Kalau ini enggak batal. Jadi kalau kita kremi begini aja digesrek itu juga enggak membatalkan. Tapi alal qaulil mana sih? Ayal adami tegasna bangsa Adam. Yunkidu iku bisa ngabatalkeun wudu ieu si Mas. Yunkidu iku bisa ngabatalkeun wudu ieu Mas. Alal qaulil jadid ingatase qaul jadid. Qaul jadid itu qaul Imam Asy-Syafi'i waktu beliau ada di Mesir. Jadi Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Yang pertama namanya qaul jadid, yang kedua qaul qadim. Qaul qadim itu qaul Imam Syafi'i yang berada di Baghdad. Itu masih terpengaruh oleh Imam Malik. Kan tadinya Imam Syafi'i itu nyantri kepada Imam Malik di Madinah. Nah itu waktu beliau ke Baghdad itu masih menggunakan qaul qadim. Tetapi setelah beliau pergi ke Mesir, maka beliau beristihad sendiri sehingga jadilah istihadnya itu menjadi qaul jadid. Nah sekarang yang dipakai untuk fatwa kebanyakan menggunakan qaul jadid Imam Syafi'i. Nah ini berdasarkan qaul jadid itu menyentuh anus hukumnya batal. Tapi lanjut tuh, walau qadim lan ingatase qaul qadim layan kudu oranana batal masul halqati opo ngusap bubunder dubur. Ora batal masul halqati opo ngusap bubunder dubur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adami tegas bahasa Adam yang kudu itu bisa ngabatalkan wudu si emas atau nyambak al-qaulil jadid ingatase qaul jadid al-qadim ingatase qaul qadim layan kusui karena batal masul halqatin apa musab bubundel dubur. Itu perbedaan. Jadi kalau sekarang mau fatwa Pak Bos itu menyentuh anus batal apa enggak? Menurut qaul jadid batal. Menurut qaul qadim tidak batal. Nah, tapi yang harus dipatwakan adalah qaul jadid. Tapi kalau kepepet kita boleh memegang qaul qadim. Boleh diamalkan qaul qadim untuk pendapat sendiri, Wal muradu lan utawi kang den karepaken biha kalawan halqa multaqoil manfad iku nggon rapetne anus. Manfad anus. Multaqoil manfad iku nggon rapetne ieu anus atau dubur anus. Wa bibatinil kafi lan wal muradu bibatinil kafi lan uti kang den karepaken bibatinil kafi kalau jero telapak tangan. Ar-rohatu iku rohat ini namanya rohat saudara, ini namanya rohat. Ma butunil asobi serta jero pirang-pirang jari zina, ini namanya butunul asobi. Ini rohat, ini butunul asobi. Ini yang membatalkan. Jadi menyentuh ini bisa kalau menyentuh ini tidak, karena ini namanya punggung telapak tangan, tidak membatalkan. Ma'abud asobi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu lan tawikan karepkeun biha kalan halqa multaqoil manfad iku unggon rapetne anus atau dubur wabibatni kafi lan den karepkeun kalawan jero telapak tangan ma'abutunil asobi serta jero pirang-pirang jariji. Wahoroja keluar bibatinil kafi kalawan jero telapak tangan dohiruh tah opo punggung nekap waharfuh lan pinggir nekaf warusul asobilan ujung-ujung jariji wamalan barang bainahuma antara yusi asobi
pala nakdo mangka oranana batal bidalika kalau mengkono kabeh dohir harfi rusul asobi ay ba'da tahammul yasir tegasna ing dalam sause rapet kang saeutik. Jadi yang membatalkan teh ini belah tah. Jadi ini daerah sini batal, ini juga batal. Kalau ini tidak, ini juga tidak, ini juga tidak batal. Jadi yang batal cuma daerah ini sama daerah ini. Jadi semuanya selain ini tidak membatalkan. Nah itu. Tapi serta agak rapat. Jadi kerasa lah gitu, kerasa. Sudah guys, selesai guys. Dan pinggirnya waro usil asobi apa itu kan? Ujung-ujung jariji. Ujung-ujung jariji. Wama yihi kan? Wama lan mana? Wama baina halan wama lan barang baina antara ruus atau asobi. Wamalan barang bainaha ing dalam antara ruus pala nakudu mangkorana batal bidalika kalau makan kabeh atawa bahirihi wa harfihi wa ruusi il asobihi ba'da tahammul yasiri tegesa ing dalam sausene apa itu? Rapet kang rapet kang saeutik. Nah itu semua jumlah pembatalan wudu jumlahnya ada 5. Paslun wa fi mujabil ghusli wallahu alam. Selesai guys. Terima kasih yang sudah menonton.